Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, saat ini nih saya mau bicara terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek di Provinsi Bali. Ya, yaitu sosialisasi Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di satuan pendidikan. Kali ini akan hadir kepala-kepala sekolah dan guru BK dari 42 SMA dan SMK. Juga ada dinas-dinas terkait seperti Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Dinas Sosial. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make. Nah, kegiatan ini berlangsung pada hari Sabtu ya, Sabtu tanggal 2 Desember tahun 2023. Dan pada kesempatan ini tuh dilaksanakan di salah satu hotel di Tanjung Benoa, Bali ya. Nah, hotel ini memang bentuknya kan resort gitu ya, jadi ada di pinggir pantai, jadi pemandangannya dan memang luas banget gitu. Jadi ada ballroomnya, kita menyelenggarakan di situ. Jadi ini sekolah-sekolah yang diundang bisa jadi dia dari tempat seperti dari Kota Denpasar, Kuta ya dan sekitarnya. Dan memang jaraknya cukup jauh karena Tanjung Benoa itu kalau dari mana dari Kota Denpasar itu memang cukup ditempuh dengan waktu ya, kalau secepat-cepatnya itu sekitar 45 menit. Nah, ini peserta tuh terbagi atas dua. Yang pertama adalah kepala-kepala sekolah, guru BK, dan dinas terkait. Nah, di situ saya sebagai narasumber. Sedangkan ya untuk ruangan satunya lagi itu khusus memang peserta didik. Jadi di situ narasumbernya adalah Bapak Jen Hendry, ya, itu tentang disiplin positif. Nah, kalau saya berbicara tentang Permendikbud 46 tahun 2023, ya bagaimana tim PPK ini dibentuk, ya. Dan yang kedua adalah bagaimana tim PPK ini bekerja. Namun saya menjelaskan dahulu di awal tentang darurat kekerasan. Nah, darurat kekerasan itu memang saya tayangkan dalam PPT ya, untuk semua tahu bahwa seperti apa sebenarnya data-data itu menyatakan anak-anak Indonesia selama di sekolah ini aman atau tidak. Nah, data dan survei nasional yang kemudian ditayangkan. Nah, setelah darurat kekerasan, barulah saya memunculkan betapa ini pentingnya implementasi Permendikbudristek 46 ini, salah satunya dengan membentuk tim PPK, pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan, serta pembentukan Satgas daerah ya di Provinsi Bali ya. Seperti apa? Nah, kita akan lihat juga kan ada beberapa pertanyaan dari peserta ya, cukup antusias, mungkin ada sekitar 7 lah akhirnya boleh bertanya. Kalau mau diikutin yang tanya banyak banget. Nah, seperti apa ya, beberapa pertanyaan ini bisa dikutip berikut ini. Dirjen serta Bapak Ibu sekalian, mohon izin kami melaporkan beberapa hal sebagai berikut. Sosialisasi Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 ini diikuti oleh 42 perwakilan kepala sekolah jenjang SMA dan SMK baik negeri maupun swasta di lingkungan Provinsi Bali.
terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah urusan kesiswaan, dan guru BK. Pendidikan, yaitu mengenai kekerasan bullying atau fisik, kekerasan seksual, dan juga kekerasan intoleransi dan diskriminasi. Mengapa menggunakan 3 dosa besar? Kami juga sudah mendapatkan fatwa dari Ketua PBNU dan juga dari Muhammadiyah. Dipersilahkan menggunakan nomenklatur dosa karena ketiga hal ini bukan hal yang patut terjadi. Jadi memang tidak boleh terjadi, khususnya di lingkungan satuan pendidikan atau di sekolah-sekolah kita. Dari sekolahnya, ya, ternyata kami dalam pengalaman kami sebagai Itjen menangani berbagai kasus kekerasan yang kita tangani tidak selesai sampai dihukumnya pelaku, Bapak Ibu. Dalam latihan itu terkena misalnya hadiah, mungkin tidak sengaja terus bibirnya robek, itu apakah termasuk dalam unsur kekerasan, Bu? Oh, oke. Apakah pelaku dan pelatihnya bisa kena hukum pidana atau sesuai dengan ketentuan yang lain, Bu? Itu yang mau ditanyakan. Oke. Yang kedua, Bu, seringkali memang kalau siswa kena kekerasan oleh guru. Jadi perkenalkan, saya Gede Agus Karyana Esa dari SMK Negeri 7 Denpasar. Nah, Ibu mohon izin yang mengajukan pertanyaan. Jadi pertanyaan saya adalah, jika terjadi kekerasan, nah akan tetapi kekerasan ini dari sekolah lain, misalkan ada sekolah kebetulan yang kedepannya SMK 7 dengan SMA 12 itu adalah berdampingan. Nah, jadi langkah apa dan bagaimana terkait solusi penanganan yang relevan itu dilakukan? Maksudnya yang melibatkan 2 sekolah gitu ya, Pak? Iya, betul sekali. Nah, yang menjadi objeknya adalah anak-anak yang membuat permasalahan tersebut seperti itu. Akan tetapi di berbeda sekolah. Ya, sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Perpisahan dari orang tua dan lain sebagainya. Nah, di sini saya ingin tanyakan, kalau misalnya anak-anak kita sekarang tuh banyak yang kurang dalam beretika dia, entah itu bertemu gurunya dia mengacungkan atau lain-lain, ada yang sampai melang-melang guru, ada yang sampai berkata kasar. Itu bukan terjadi di sekolah saya aja, saya punya adik di sekolah lain juga sama seperti itu. Nah, dari sini saya ingin meminta saran kepada Ibu, bagaimana caranya kita biar bisa mendidik anak, memberikan juga pendidikan secara etikanya, tapi tidak mengganggu secara emosionalnya dia tersendiri, tanpa menyentuh bagaimana perasaannya dia. Karena kita tanpa sadari juga kadang kita pasti gara-gara orang tuamu berpisah nih, kamu seperti itu, kayak gitu. Menarik sekali apa yang Ibu sampaikan, luar biasa. Jadi saya di sini melihat dari yang Ibu sampaikan tadi terkait dengan anak berperilaku negatif. Ada 3 garis besarnya seperti itu. Jadi memang sih di sekolah-sekolah itu sesuai fakta di lapangan selama ini saya pengalaman sebagai guru, kemudian saat ini kepala satuan pendidikan. Jadi sebelumnya memang di dalam menyikapi pelanggaran anak itu selalu menggunakan konsep tidak menanya dulu, langsung ke inti permasalahan seperti itu. Menangani siswa yaitu BK, di mana permasalahannya banyak, Bu. Jadi dalam hal ini saya ingin menanyakan sejauh mana langkah-langkah daripada ibu-ibu, terutama saya selaku di kesiswaan, biar tak salah mengambil langkah terhadap anak. Apa cukup dibina, sedangkan dari satu sisi ada beberapa aparat yang menjatuhkan guru. Ada salah satu anggota pejabat dewan yang melegalitas yang namanya organisasi taktis di luar OSIS. Nah, yang setahu kami di dunia pendidikan
OSIS anak-anak kami ketika masuk ke dalam ranah sekolah. Dan pasar. Terima kasih teman-teman kami Kolegial yang sudah hadir semua di sini. Tentunya harapan kami apa yang sekarang menjadi momen yang sangat hangat di daerah kami. Tadi sudah semuanya ditanyakan. Yang pertama, ini masih Hari Guru Nasional. Selamat buat guru-guru kami karena ini adalah anugerah bagi kami sehingga bisa kami ada di sini. Pertanyaan kami seperti tadi sudah terwakili, ada beberapa dari Kolegial Tiang. Nah, setelah sesi materi terus tanya jawab itu emang dilanjutkan dengan diskusi kelompok. Ya, diskusi kelompoknya itu terbagi atas 6. Nah, itu membicarakan tentang rencana tindak lanjut. Lalu setelah kelompok ini berdiskusi tentang rencana tindak lanjut, kemudian diakhiri dengan masing-masing kelompok ini menunjuk satu perwakilan juru bicara untuk paparan. Nah, paparannya seperti apa ya dari 6 kelompok ini? Mari kita lihat dan kita simak dalam video berikut ini. Kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas yang kami buat adalah salah satunya, ada beberapa atau banyak kesepakatan kelas. Anak-anak bersama wali kelas menyusun kesepakatan yang harus dilakukan selama mereka belajar di SMA Negeri 9 Denpasar. Karena dari kesepakatan itu tidak ada lagi sanksi yang harus ditakuti, tetapi konsekuensi. Jadi apa yang harus mereka terima ketika keluar dari kesepakatan. Nah, di sini meminimalis. Kita canangkan dan memfilter beberapa permasalahan yang terjadi di sekolah. Jadi masalah-masalah ini ke siswa dulu, kemudian nanti ke BK, dari BK ke wali, kemudian dari wali dan BK ke staf manajemen, baru terakhir ke kepala sekolah. Sehingga kita mencegah dia tidak terlalu cepat masalah yang terjadi di sekolah itu langsung ke masyarakat atau ke kepolisian. Nah, itu beberapa program. Nah, setelah mendengar paparan para peserta, ya, perwakilan atau juru bicara, nah dilanjutkan dengan tanggapan. Nah, tanggapan itu berasal dari ada Inspektur 4, ya, Pak Abi, kemudian juga ada Bu Irjen Katarina Girsang dan juga saya sebagai narasumber, ya. Nah, kita simak. Wujud nyata komitmen Bapak Ibu untuk melaksanakan kebijakan Menteri, sehingga kami tidak akan melepas Bapak Ibu bingung, mari kita bingung bersama-sama. Ya. Nah, jadi mungkin yang bisa saya sarankan adalah setiap kegiatan apapun, kebijakan apapun, program apapun yang kita lakukan dalam pencegahan kekerasan ini, kita juga melakukan survei kepuasan, ya, untuk mendapatkan feedback nih dari orang tua, dari murid, dari guru-guru yang lain. Ya, kira-kira mana yang kurang, mana yang sudah bagus untuk kita pertahankan. Itu penting, Bu, ya. Misalkan saat ini tadi ya tidak ada sanksi tapi ada konsekuensi gitu. Sebenarnya sanksi itu adalah konsekuensi. Ya, sanksi itu adalah konsekuensi. Karena penting anak-anak juga diajarkan bahwa dia harus tahu konsekuensi atas sebuah pilihan yang dilakukan sehingga dia bisa menjadi manusia yang bertanggung jawab. Kalau enggak, dia akan sering melempar kesalahan kepada orang lain. Tetapi jangan sampai sanksi ini menimbulkan rasa sakit gitu. Jadi kita dulu dalam Permendikbud 82 saya sudah menyarankan rumuskan sih sanksi-sanksi apa, misalkan kalau terlambat ke sekolah, ya jangan sanksinya suruh lari, hubungannya apa gitu ya, lebih banyak ya daripada dia suruh lari, ini apa hubungannya gitu kan. Itu kan artinya dari rumah dia tidak boleh terlambat lari dari rumah, padahal tidak mungkin dia lari dari rumah misalkan menuju sekolah kan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu disepakati bersama sehingga ketika kita misalkan kita beri sanksi fisik apapun itu dia sudah lelah, ya tidak kita paksakan gitu ya. Lalu kita berasumsi ini pura-pura lelah aja nih gitu ya. Tidak. Ya siapa tahu dia punya penyakit yang dia juga tidak sadari ya. Yang dapat mengakibatkan sampai kepada sakit berat atau bahkan kematian gitu, karena dia juga tidak sadar dia punya penyakit jantung misalkan, disuruh lari kencang terus gitu ya. Nah, jadi itu akan berpotensi juga Bapak Ibu akan bisa dilaporkan kalau memberi sanksi lalu anaknya sakit gitu kan. Nah,
karena ada kelalaian mengakibatkan sakit atau mengakibatkan kematian. Nah, untuk menghindari hal itu kita sepakati. Prinsip memotong rambut itu kan misalnya di Sumatera Utara itu anak laki-laki habisi di tengah, disisakan pinggir, lalu anak perempuan dibuat pitak di depan. Nah itu yang secara prinsip itu merendahkan, mempermalukan anak. Jadi itu melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak dan Permendikbud. Tapi kalau Bapak Ibu memberi peringatan dengan memotong bagian tertentu di bawah, saya nggak apa-apa. Asal tidak membuat anak itu tuh nanti malu, jadi pulangnya dia bisa rapiin gitu, dengan tidak perlu membotaki kepalanya gitu. Yang kedua, Bapak Ibu kan bukan tukang cukur ya, jadi Bapak Ibu kan nggak mungkin bisa potong rambut anak dengan baik. Jadi dulu waktu saya jadi kepala sekolah di salah satu SMA, saya memutuskan untuk bekerja sama dengan tukang cukur. Jadi sebelumnya saya komunikasi dulu dengan orang tua. Kita buat kesepakatan bahwa kalau anaknya tertangkap melanggar ketentuan rambut, maka dipotong di tukang cukur di sekolah dan biayanya ditanggung oleh orang tua. Jadi nanti akan ada penagihan di orang tua. Jadi si tukang cukur itu motong dulu pembayaran minggu berikutnya. Nanti kalau kami upacara lagi dilunasi yang itu, begitu seterusnya, dan itu betul-betul dilakukan. Nah waktu yang pertama pakai nomor kan saya. Jadi misalnya waktu pertama kali itu 21 anak. Tukang cukur ini yang motong 21, setelah upacara 55. Jadi yang sisa 16-nya masuk kelas, nanti dipanggil setelah yang 5 kepotong. Nah saya juga cukup kaget, pas upacara kan 2 minggu sekali. 2 minggu berikutnya tuh kok jadi banyak banget. Ternyata anak-anak itu ngelihat potong rambutnya ini bagus banget. Dan harganya lebih murah 5.000. Akhirnya banyak, sampai saya bilang, Pak, Bapak ada asisten nggak biar potong? Jadi nggak ada Bu, nggak apa-apa Bu, saya bersedia untuk datang setiap minggu meskipun nggak upacara. Jadi anak-anak akhirnya dia jadi buka potongan rambut gitu di tempat saya dengan legal. Nah mungkin itu bisa jadi jalan, Bapak Ibu nggak perlu pusing gitu. Nah berikutnya lagi tadi Bapak soal apa sih poin ya? Poin itu udah tidak diperkenankan sebenarnya. Terutama untuk di sekolah ramah anak juga udah nggak boleh ya Bapak Ibu. Nah kemudian yang terakhir saya mau ngasih rapor pendidikan Bapak Ibu. Kan tadi kayaknya Bapak Ibu semua tuh pingin bikin sosialisasi ya. Nah sosialisasinya nggak Bapak sebutin tentang apa dari 3 dosa besar. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. Oke ya, demikian ya kegiatan ini ya. Ini memang nampaknya banyak guru BK, kepala sekolah dan lainnya juga yang banyak belum tahu ternyata tentang Permendikbud 46 tahun 2023. Meskipun pernah mendengar tapi tidak tahu seperti apa sih ini Permendikbud Ristek ini gitu ya. Nah dan tanggapan guru-guru BK memang sangat positif ya dalam upaya mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Nah, semoga nih video akan bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk di-like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video lain. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.